Sapalah aku dengan harmonika, pencipta dari Sobah Dewa Jugani Singgi Cahyo. Bermain bersama Kak Luki selalu seru. Ada saja hal yang baru yang diajarkannya kepada saya. Aku selalu tidak sabar menunggunya pulang kuliah. Ada saja yang kami kerjakan, bermain atau memperbaiki sesuatu. Horor, kipas angin yang rusak pun hidup kembali. Kakak pandai melukis, aku suka meniru lukisannya. Kak, siapa bayangan-bayangan ini? Entahlah, mungkin peri yang ingin ikut bermain. Celetuk kakak sambil tertawa. Kakak pernah memberiku harmonika. Ia juga mengajariku memainkannya. Ayo, peri kecilku, ambil harmonikamu, aku punya lagu baru. Namun kakak tidak selalu ceria seperti itu. Terkadang ia terlihat lelah sekali dan murung sepanjang hari. Kak, aku memanggil, tetapi dia tak menjawab. Kalau kakak sedang murung, aku memainkan harmonika untuknya. Ibu memberi kakak obat. Biasanya kakak cepat pulih dan bermain lagi bersamaku. Suatu hari, kakak mengeluarkan seluruh alat lukisnya. Aku mengikutinya dengan gembira. Namun, dia tidak memperhatikanku sama sekali. Dia sibuk melukis dan melukis. Lukisannya aneh dan semakin aneh. Ih, kakak melukis apa? Aku tak mau menirunya. Lalu kakak mulai berbicara sendiri sambil menuju ke lukisannya. Kak berisi, mereka menarikku. Desisnya berkali-kali. Aduh, ada apa dengan kakak? Aku cepat-cepat memanggil ibu. Mereka tidak nyata, Kak. Ibu mencoba menenangkan kakak, namun kakak tetap saja gelisah. Ayah dan ibu mengajak kakak ke dokter. Hari itu, kakak tidak ikut pulang. Tak ada kakak, aku terpaksa bermain sendiri. Setelah seminggu menginap di rumah sakit, kakak pulang. Ore, kakak sudah sembuh, seruku. Kata dokter, kakak boleh dirawat di rumah, nak. Ungkap ibu. Kakak harus banyak beristirahat. Kakak juga harus minum obat secara teratur. Untuk sementara, kakak juga tidak kuliah dulu. Ayo, kak, minum obat supaya bisa main lagi. Aku menyemangati. Kondisi kakak tampak mulai membaik. Ia sudah bisa tersenyum dan tak lagi murung. Suatu pagi, dia bahkan menyapaku ceria. Ayo, peri kecilku, waktunya kita bermain. Kakak makin segar dan riang. Kami makin sering bermain bersama. Kakak juga sudah boleh kuliah kembali. Namun, sejak mulai kuliah, kakak menjadi sibuk. Dia sering mengerjakan tugas, terkadang sampai larut malam. Istirahat dulu, Luki. Ibu mengingatkannya. Akhir pekan kita berlibur ya. Aja ayah. Mari kita berkemah. Wah, berkemah dengan kakak adalah petualangan. Aku segera mengemas barang-barangku. Aku berlari ke kamar kakak, ingin membantunya berkemas. Aku tersentak melihat kakak malah membongkar kamera. Setauku kamera itu tidak rusak. Kak, panggilku, tetapi kakak seolah tak mendengarku. Kakak tidak mau kemana-mana. Dokter datang untuk memeriksa. Kata dokter kakak terlalu lelah. Gagal pergi berkemah. Aku kecewa, tetapi aku ingin menolong kakak. Namun, kakak seolah jauh di luar angkasa. Aku temani kakak dengan harmonika. Aku mainkan 1 lagu, 2 lagu, dan semua lagu yang pernah diajarkan kakak. Satu pagi yang cerah, aku terbangun oleh alunan harmonika. Aku berlari keluar, kakak menyambutku dengan ceria. Hai, peri kecilku, jangan bosan-bosan ya. Sapaku dengan harmonika. Penyebabnya belum diketahui secara pasti. Gangguan mental bisa membaik dengan obat-obatan, terapi, dan konsultasi dengan dokter secara teratur. Jika ada anggota keluargamu yang mengalami gangguan mental, tak perlu malu atau takut. Tetaplah kasihi dan dukung dia agar kondisinya membaik. Kesehatan mental adalah kondisi yang mempengaruhi pikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Gangguan ini banyak sekali jenisnya, seperti depresi, gangguan kecemasan,
bipolar, skizofren, dan lain-lain. Gejalanya juga bermacam-macam, sedih berkepanjangan, menarik diri dari lingkungan sosial, mendengar suara-suara, selalu merasa takut, termasuk berubahnya pola tidur dan pola makan. Ada juga gejala fisik seperti sakit perut, sakit punggung, atau sakit kepala. Stereotip yang merugikan, sikap diskriminatif, dan harapan yang rendah terhadap penyandang disabilitas anak-anak menciptakan hambatan terhadap pendidikan dan peluang lain bagi kemajuan mereka. Untuk menjawab tantangan ini, The Asia Foundation in Indonesia dan Kepulauan Pasifik berkolaborasi untuk menulis 10 cerita yang menormalkan representasi anak-anak penyandang disabilitas dan menunjukkan kemampuan mereka. Nikmati cerita ini dengan teks audio atau bahasa isyarat.